Perkawinan sesuku koin sasuku dalam adat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkawinan satu suku atau perkawinan sasuku dalam adat Minangkabau. Minang atau Minangkabau merupakan suatu kelompok yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan dari ibu, yang disebut juga dengan matrilineal. Dalam kebudayaan Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Perkawinan di Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu perkawinan ideal, yaitu disebut juga dengan kawin awak samu awak atau pulang kabako. Perkawinan keluarga sesama keluarga kembali ke keluarga. Bisa juga perkawinan ideal dikatakan dengan perkawinan keluarga dekat. Perkawinan seperti perkawinan anak kemenakan. Pulang ke mama artinya mengawini anak mama. Sedangkan pulang ke baku artinya mengawini kemenakan ayah. Yang kedua yaitu kawin pantang, ialah perkawinan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan di adat Minangkabau. Apabila tetap dilakukan oleh orang Minangkabau, maka akan mendapatkan sanksi hukuman. Perkawinan pantang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut silsilah matrilineal, sekaum dan juga sesuku, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Suatu perkawinan di masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan juga perlu berpedoman perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan jika perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di samping hukum agama ini, juga perlu memperdomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau, di mana satu suku mempunyai arti bahwa semua keturunan dari nenek ke bawah yang dilihat menurut garis keturunan ibu. Semua keturunan dari nenek disebut dengan sapasukuan atau sasuku. Kelompok sepersukuan dikepalai oleh seorang penghulu suku. Dasar kehidupan orang Minang adalah kehidupan yang berkelompok. Bentuk kelompok telah diatur berdasarkan dengan keturunan garis keturunan dari ibu. Disebut juga dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal di Sumatera Barat merupakan bagian dari adat istiadat Minangkabau, sekaligus merupakan suatu sistem yang masih dijalankan di kalangan suku Minangkabau, baik itu yang berdomisili di Sumatera Barat itu sendiri maupun yang sudah merantau keluar dari Sumatera. Sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang mengikat garis ibu, sehingga keturunan diatur menurut dari garis keturunan ibu. Pada ada 8 ciri yang menggambarkan sistem kekerabatan matrilineal ini, atau sistem kekerabatan yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku terbentuk menurut garis ibu. Yang ketiga, tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya, jadi tidak boleh sesuku. Yang keempat yaitu pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh sukunya. Yang kelima yaitu kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, walaupun jarang sekali dipergunakan sebenarnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keenam yaitu yang sebenarnya berkuasa tetaplah laki-laki. Walaupun di Minang ini menganut keturunan ibu, tapi tetap saja yang berkuasa tetaplah laki-laki. Yang ketujuh yaitu perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya. Yang kedelapan, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya dari saudara laki-laki ibu kepada anak perempuannya dari saudaranya. Mengaitkan sistem matrilineal dengan perlindungan sosial, maka perlu untuk memahami terlebih dahulu bagaimanakah sistem rumah gadang dalam menggerakkan berbagai komponen di dalamnya untuk saling berkaitan membentuk skema perlindungan sosial. Banyak peneliti yang tertarik pada keberadaan rumah gadang. Menurut Elda Franzia, bahwa rumah gadang adalah rumah besar berbentuk persegi panjang besar dengan atap bertingkat yang dikenal dengan bagonjong, merupakan rumah tradisional. Minangkabau
di mana arsitektur, konstruksi, dekorasi internal dan eksternal, dan juga fungsi rumah ini mencerminkan kebudayaan dan juga nilai suku-suku dari Minangkabau. Dia juga menyebut rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal, aula untuk pertemuan keluarga dan untuk kepentingan seremonial. Yang ini rumah gadang ini dimiliki oleh wanita dari keluarga yang tinggal di sana, dan kepemilikannya itu diturunkan dari ibu kepada anak perempuannya. Dalam pelaksanaan sehari-hari, sistem matrilineal menempatkan posisi yang seimbang antara laki-laki dan juga perempuan, di mana perempuan ialah pemilik harta yang berperan sosial secara mendalam, sedangkan laki-laki di sini yaitu pemimpin yang berperan politik secara luaran. Dalam etnis Minangkabau terdapat banyak klan. Oleh orang Minang sendiri disebut dengan istilah suku. Di Minangkabau terdiri dari 4 suku induk yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan juga Caniago. Kemudian berkembang menjadi berbagai macam suku lainnya yang merupakan pecahan dari suku-suku induk. Suku Koto ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kota yang artinya benteng, di mana dahulu benteng ini terbuat dari bambu. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman beberapa warga yang kemudian menjadi sebuah kota yang berarti kota dalam bahasa Batak dan disebut Uta dalam artiannya yaitu kampung. Dalam masyarakat Minangkabau ini pada umumnya tinggal dalam satu tempat yang disebut dengan nagari. Dalam satu nagari memiliki 4 suku yang masing-masingnya dipimpin oleh penghulu. Para penghulu terdahulu telah membuat aturan bahwa kaumnya tidak diperbolehkan untuk kawin secara sesuku atau kawin sesuku, dengan alasan agar adatnya berkembang. Jika ada yang melanggarnya, maka akan diberikan berbagai jenis sanksi. Dari masing-masing suku tersebut biasanya dipimpin oleh seorang penghulu yang dikenal sebagai istilah penghulu pucuk. Pada zaman dahulu, para penghulu pucuk tersebut berkumpul di suatu tempat dan bersumpah bersama dengan saksi Al-Quran bahwa sekaum atau sepesukuan ini ialah saudara. Jadi maka dari itu jika sekaum atau sepersukuan ini dilarang untuk menikah dan bersumpah, dan sumpah itu akan berlaku untuk seluruh keturunannya secara terus-menerus. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan hukuman ataupun sanksi yang telah ditetapkan. Yang melanggar kawin sasuku ini mengatasnamakan cinta dan juga jodohnya. Tetapi penghulu terdahulu telah bersumpah mengatasnamakan Al-Quran, maka bagi siapa yang melanggar sumpah dalam agama Islam dan datang murka Allah kepadanya, dan ia akan mendapatkan mudaratnya dan kehilangan hak secara adat. Pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali yang melanggar sumpah penghulu terdahulu, padahal ia tahu kalau ada sanksi yang berat atas apa yang telah mereka lakukan dalam hal kawin sesuku ini. Sanksi itu seperti hidupnya akan memiliki banyak masalah, anak yang dilahirkannya akan cacat, hidupnya akan melarat, rusaknya nama baik dari kaumnya, tidak akan tentram keluarganya, di saat dia meninggal dia akan pecah adat, tidak ada bendera hitam, dia akan diberikan sanksi yaitu menyembelih seekor sapi putih. Menurut Rezi, pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, baik tidak dibenarkan untuk duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lainnya di wilayah tersebut. Bahkan bekas tempat duduk mereka akan disucikan oleh masyarakat tersebut. Maksudnya akan disuci dan akan dibersihkan dan dicuci gitu. Ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jabatan yang terdapat dalam sistem adat, sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pada sukunya. Hal ini tidak hanya berdampak bagi yang melakukan saja, namun akan berdampak kepada keluarga dan juga kaumnya. Sukunya tidak akan berkembang, nenek mamanya akan mendapatkan malu dan ada acara adat dia tidak akan diperbolehkan untuk ikut di dalamnya.
Meskipun dalam adat istiadat Minangkabau melarang nikah sasuku, akan tetapi agama Islam sebenarnya ini memperbolehkan. Kawin sasuku yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan Minangkabau yang masih berhubungan satu suku atau satu marga. Misalnya saja, si A menikah dengan si B yang sama-sama memiliki suku Jamba, satu penghulu maupun beda penghulu. Adat Minangkabau tidak pernah mengharamkan menikah sesuku, namun adat melarang. Antara mengharamkan dengan melarang itu adalah sesuatu yang berbeda. Menikah sesuku itu hukumnya halal, namun orang Minang tidak mengerjakannya karena beberapa hal yang pertimbangan, seperti tadi sumpah dari para pendahulu yang mengatakan jika satu suku itu berarti satu keluarga yang tidak diperbolehkan untuk menikah atau menjalin hubungan suami istri. Meskipun dalam adat Minangkabau ini kenapa kawin sesuku ini tidak diperbolehkan, beberapa pertimbangan diantaranya yaitu mempersempit pergaulan, di mana orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh ulama di Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya. Ibaratnya cando urang semah laki-laki idui atau cando urang semah padusi nan kambang. Yang kedua yaitu menciptakan keturunan yang tidak berkualitas. Ilmu kedokteran mengatakan juga bahwa keturunan yang berkualitas apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.